Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya, Cynthia Karani, dan masih dengan tema kita hari ini mengenai diet rendah karbohidrat. Masih bersama Dr. Linda Artanti, spesialis gizi. Dr. Linda, kita lanjutkan ya, Dok? Boleh, siap. Oke. Nah, dokter, tadi kan kita bahas soal makanan ya, dokter ya. Kalau misalnya minuman, dokter, apakah ada yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, dokter, pada saat menjalani diet rendah karbo ini, dok? Kalau misalnya makan lagi diet rendah karbo, makanan yang nggak dianjurkan salah satunya itu yang karbohidrat simple. Itu seperti yang cake, kue yang tinggi gula. Kemudian juga kalau madu kita boleh kan tetap, tapi kita batasin jumlahnya, jadi nggak terlalu banyak karena dia sebetulnya gini, madu itu jenisnya fruktosa, tapi dia gula juga, gula sederhana juga, gula simplek. Oke. Terus yang ketiga itu juga seperti ini, minuman yang sekarang lagi terkenal tuh minuman boba ya, yang kadar gulanya lumayan ini ya. Nah jadi minuman ini juga kita batasin. Jadi terutama 3 makanan ini sih yang paling sering kita batasin. Jadi bentuk seperti cake, kue, cookies itu kita batasin, kemudian minuman, kemudian juga seperti gula pasir, kemudian madu. Nah, buah kita juga batasin. Buah tetap boleh 2 kali sampai 3 kali sehari, tapi jumlahnya takarannya kita batasin juga. Jadi bukan berarti diet rendah karbo kita ganti ke buah-buahan, tidak. Jadi buah tetap ada komposisinya, tetap ada jumlahnya, kita takar. Begitu. Oh, mungkin apakah ada buah yang bikin menaikkan berat badan atau gimana, dokter, hubungannya dengan buah? Nah, contoh gini, ini kan kalau di tempat saya ini lagi musim durian nih. Durian ini kan ini ya, maksudnya menggoda lah ya, enak gitu kan. Begitu dimakan tuh rasanya menggigit gitu. Nah, kadang-kadang kalau makan durian, kita kan suka lupa diri karena enak. Nah, 1 buah durian ini, itu kandungannya itu sekitar bisa mencapai 1.500 kalori. Kalau kita makan 1 buah durian itu, perkiraan itu hampir sekitar 1.500 kalori. Jadi kita kayak makan sehari. Jadi buah durian yang ukurannya besar, berarti sekiranya beratnya sekitar hampir inilah 150 sampai 200 gram. Itu komposisinya kalau kita makan semua buahnya itu sekitar 1.500 kalori. Karena apa? Karena durian itu kadar gulanya lumayan tinggi. Jadi gula sederhananya tinggi. Seratnya bagus, tapi gulanya juga tinggi. Makanya kalau pada pasien-pasien diabetes kita batasin banget untuk durian terutama. Boleh nggak? Boleh, tapi kita batasin. Oke, baik. Nah, kalau tadi soal ini ya, dokter, pengganti karbohidrat, misalnya contohnya oatmeal ya, dokter. Oat itu kan juga jadi pengganti biasanya. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang mencampurnya dengan susu gitu ya, dok. Nah, susu ini yang ada tulisan low fat ya, dok, rendah lemak, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih, dok? Apakah memang perbedaannya jauh dengan kita menggunakan susu biasanya yang tulisannya full cream atau apa gitu, dok? Oke, jadi kalau misalnya susu nih, kan susu suka ada bilangnya kan ada 3 macam, susu yang biasa, susu full cream, sama susu yang low fat. Oke ya. Nah, kalau susu yang biasa itu komposisinya itu biasanya perbandingannya masih sesuai nih. Jadi karbo, protein sama lemaknya masih sesuai. Kalau yang full cream itu mainnya banyak di lemaknya. Oke ya. Jadi karbohidratnya itu diturunkan, proteinnya juga diturunkan, mainnya banyak di lemak. Tapi kalau yang low fat itu kan dia lemaknya direndahkan. Lemaknya direndahkan, proteinnya tetap biasanya, tapi karbonya kita naikin. Karena gini, kalau karbo sama protein itu kalorinya itu hampir sama. Jadi sekitar 1 gram itu 4 kilokalori per 4 kilokalori. Tapi kalau lemak itu 1 gram itu perkiraan sekitar 9 kilokalori. Makanya untuk mendapatkan namanya low fat, kalau low fat misalnya gini, sama-sama 100 kalori. Kita buat itu susunya low fat. Berarti kan lemaknya turun nih. Kalau lemaknya turun kita mesti naikin apa? Kalau nggak protein, karbonya. Kalau protein kita naikin, nanti takutnya risiko nih kalau pasien sakit ginjal nih, bahaya juga kan? Jadi kita naikin biasanya di karbonya. Makanya kalau susu low fat, ya bisa aja itu kadar karbonya lebih tinggi. Cuma problemnya orang kita Indonesia jarang banget lihat yang namanya ini label kemasan tuh loh. Jadi kadang yang penting tulisannya low fat, kita beli aja, pokoknya fatnya rendah gitu.
Seperti itu. Oke, baik dokter. Oke. Nah, terus dokter ada juga nih yang pengen cepat turun berat badan ya dok, akhirnya nggak makan nasi sama sekali dok. Nah, tapi memang turun nih berat badannya dok. Cuma gimana dok, kenapa dokter mengenai hal ini? Karena memang sejujurnya teman-teman saya pun kadang ada yang juga yang melakukan hal seperti ini. Gimana dok? Berarti maksudnya nggak makan sama sekali atau dibatasin? Gini, kalau misalnya nggak mau makan nasi nih, saking takutnya nih sama si nasi kan, jadi saking gemesnya mas, ini kasihan Pak Tani loh. Pak Tani itu kalau lihat kasihan, menangis loh dia. Maksudnya kenapa nggak mau makan nasi aku gitu kan? Nah seperti gini, kalau misalnya nggak mau makan nasi, it's okay, kita bisa ganti. Salah satunya dari jagung. Kadang kan kita misalnya gini, saya nggak mau makan nasi, saya makan salad aja. Karena saladnya ada jagungnya. Terus juga di dalam sayur-sayuran juga ada karbonya, tapi tidak banyak memang. Gitu. Jadi boleh nggak makan nasi sama sekali? Boleh aja, tapi kita ganti. Gitu. Misalnya dia makan sayur-sayuran banyak di satu porsi, ditambah ada jagungnya atau ada kentangnya, itu kan juga karbo. It's okay. Oke, tapi kalau misalnya nggak makan karbo sama sekali bahaya ya dok ya? Bahaya, bener. Oke. Nah untuk makanan berlemak dokter, apakah masih boleh dikonsumsi dokter pada saat diet karbo ini? Dia makanan berlemak tetap boleh, tapi itu harus diseimbangin dengan serat. Jadi ingat-ingat, kalau dia rendah karbo, kita mainnya kalau misalnya pasien dengan rendah karbo, kan karbonya udah rendah nih. Pasien untuk biar kenyang, kita mainkan di serat. Jadi seratnya kita tambahin sayurnya, oke? Nah, terus tadi kan bilang, boleh nggak dok, kalau lagi dia rendah karbo, kita makan berlemak? Boleh, tapi kita makanan berlemaknya nggak berlebihan juga. Kita pindahkan ke karbonya itu masuk ke main seratnya lebih banyak. Jadi kita untuk bersih juga untuk lemak-lemak itu. Kalau untuk nasi uduk nih dok, nasi uduk gimana dok? Nasinya dicampur santan itu ya dok ya? Gimana kira-kira dok? Nah kalau misalnya nasi uduk nih, sebenarnya kalau kita makan nasi putih sama nasi uduk, itu kita harus porsinya kita takar. Misalnya contoh, kita makan nasi putih, kita bisa makan misalnya 100 gram itu 10 sendok. Nah nasi uduknya kita mesti kurangi nih. Jadi misalnya jadi cuma 6 sendok. Karena apa? Karena di dalam si nasi uduknya itu sudah ada santannya. Tapi kadang-kadang orang itu suka nggak sadar. Makan nasi uduk itu karena sudah keenakan, akhirnya malah nambah. Akhirnya malah lebih dari 10 sendok. Alhasil apa? Kalorinya naik, gitu. Oke. Jadi memang balik lagi ke porsi ya dok ya, kalau berlebihan porsi. Setuju, mainnya porsi gitu. Sama jenisnya, porsi dan jenis. Dan jenis. Kalau untuk ini dokter, bumbu-bumbu makanan tuh apakah juga ada pengaruhnya dokter, atau memang semua makanan yang bumbu apa aja nih boleh dimakan kalau diet karbo? Oke, kalau diet rendah karbo yang kita batasin salah satunya adalah gula sama garam. Oke, gula sama garam. Tapi kalau bumbu lain seperti rempah-rempah, misalnya seperti lada, merica itu kan, kemudian ketumbar, terus juga kapulaga, terus kemudian kemiri dan teman-temannya, misalnya pakai serai, boleh icuk semuanya. Tapi yang kita batasin terutama gula sama garam. Dua ini kita mesti batasin. Karena kadang kita suka nggak sadar, gula garam ini suka kita perbanyak pada saat kita makannya rendah karbohidrat. Gitu. Tapi dokter sebaiknya kita itu mengurangi gula atau karbohidrat dokter? Kalau ada pertanyaan seperti ini gimana sih dok? Kita kurangin dua-duanya. Karbohidrat kan saya bilang, kalau gula itu kan termasuk karbohidrat sederhana, karbohidrat simplek. Jadi itu kita juga batasin. Oke? Dan juga karbohidrat pun, porsinya pun kita nggak boleh, misalnya dalam komposisi makan, karbonya 80%, protein sama lemaknya cuma 20%, totally nggak boleh. Jadi tetap harus ada komposisi dalam tiap makanannya. Karbohidrat kita kurangi, yes kita kurangin, tapi kita lihat juga takarannya. Gitu. Nah dokter, berbicara soal lemak nih ya dok ya, takutnya orang-orang kan yang lagi dietnya takut nih makan lemak, misalnya udah diet karbo terus nggak ada lemaknya juga. Apakah nggak ada lemak ini berbahaya dokter? Memang apa sebetulnya lemak ini dibutuhkan? Biar sahabat Talcon juga tahu nih dok, gimana dok? Oke, jadi gini, kalau lemak dibutuhkan nggak dalam tubuh kita? Butuh banget. Jadi lemak itu ada lemak jenuh, ada lemak jenuh, ada lemak yang tidak jenuh. Nah, dua-duanya kita butuhkan, tapi komposisinya yang harus kita atur. Contohnya minyak yang jenuh itu seperti pada daging-dagingan, kemudian pada minyak kelapa, kemudian minyak yang tidak jenuh itu kemudian pada nabati ke biji-biji kacang-kacangan itu
tetap kita butuhkan dalam tubuh kita untuk apa? Jadi untuk salah satunya adalah bikin hormon. Oke, kita kan semua orang punya tubuh kita punya hormon. Nah, hormonnya itu dibentuk dari yang namanya ini, lemak-lemak ini, asam lemak ini. Kemudian juga dari otak nih, sel-sel otak kita itu butuh yang namanya lemak. Jadi sel otak kita tuh hanya butuh itu bisa dua doang yang bisa memberi makan, hanya glukosa dan juga lemak, asam lemak. Jadi dua ini kita butuhkan, yes kita butuhkan. Jadi makanya saya bilang karbohidrat, protein, lemak, serat kita butuhkan tiga-tiganya. Jadi boleh nggak dok kita hilangkan salah satu? Sebetulnya nggak boleh, tapi kita boleh kurangi porsinya gitu. Oke, siap. Oke. Dokter, selanjutnya resiko dokter, apakah ada risiko atau efek samping dari diet karbo ini dok? Oke, kalau efek samping sebenarnya gini, kalau diet karbonya itu sesuai yang saya bilang tadi, itu aman. Nggak ada efek samping aneh-aneh. Tapi kalau diet karbonya terlalu parah, misal sudah nggak makan karbohidrat yang seperti nasi, kentang dan teman-temannya, terus nggak makan sayur, jadi cuma makan murni protein sama lemak toh, itu hati-hati. Karena apa? Salah satunya kalau misalnya banyakkan protein, itu bebannya di ginjal. Kemudian kalau misalnya hanya makan lemak-lemak, itu problemnya apa? Nanti kolesterol, kemudian juga kadar-kadar triglycerida dalam tubuh itu tinggi. Nah kalau kolesterol emang efeknya apa dok? Kolesterol tinggi boleh nggak dok? Kalau kolesterol normal nggak apa-apa. Kalau tinggi bahayanya apa? Satu, sering kesemutan, kemudian kadang-kadang pegel, badan capek seperti itu. Dan satu lagi kalau lemaknya terlalu tinggi, itu problemnya apa? Bisa serangan jantung lah, bisa serangan stroke gitu. Jadi kalau mekanisme saya jelaskan nanti kan terlalu panjang nih. Jadi itu intinya awamnya aja gitu. Tapi katanya dok, diet karbo ini berbahaya bagi jantung. Benar apa enggak nih dok? Gini, kalau diet karbonya, saya bilang kalau diet karbo yang bahaya bagi jantung, kalau diet karbonya itu terlalu rendah karbo. Jadi kalau otomatis gini, kalau terlalu rendah karbo, seseorang itu akan gantikan ke protein atau lemak. Nah, protein lemak yang terlalu tinggi ini yang berbahaya sebetulnya untuk jantungnya gitu, jantung ginjalnya juga. Makanya saya bilang kalau misalnya memang diet rendah karbo, ya udah takarannya benar-benar kita turunkan, kita atur sesuai. Jadi jangan diturunkan cuma karbonya, toh terus kita naikin protein sama lemaknya, nggak boleh. Gitu. Nah, kemudian dokter untuk diet karbo juga nih dok. Kalau orang yang mungkin sehari itu terbiasa porsi makannya banyak ya dokter, kemudian mau diet tadi mengurangi karbonya, akhirnya lemas dan lapar gitu dok. Itu artinya dokter apakah diet karbo ini bukan nggak cocok di dia atau gimana dok? Atau perlu penyesuaian dulu atau seperti apa? Nah, kalau misalnya diet rendah karbo, yang dia masih lapar, berarti problemnya itu berarti nggak cocok. Nggak cocoknya apa? Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan kalorinya dia. Karena dia masih lapar nih. Satu lagi kalau udah lapar, nanti ujung-ujungnya apa? Kepala pusing. Kadang-kadang ada beberapa kasus kalau orang yang makannya nggak cukup, akhirnya apa? Pingsan. Ditemukan pingsan. Karena misalnya nggak makan kelaparan. Itu ada problem seperti itu. Karena ada orang beberapa diet kan cuma kadang-kadang ada yang cuma pagi minum shake, siang makan, malam cuma minum shake gitu kan. Itu kadang-kadang sampai ini loh, kepalanya tuh pusing klien-klien. Karena apa? Kan ada aktivitas juga. Karena itu di bawah biasanya kalau diet yang masih lapar itu berarti di bawah kebutuhan kalori hariannya. Makanya itu nggak cocok. Nanti harus kita aturkan benar-benar ini. Karena gini, kalau kita bicara untuk diet rendah karbo yang benar-benar rendah kalori, itu harus diawasi dengan dokter spesialis gizi. Kalau tidak berbahaya soalnya. Nanti bisa merusak yang namanya organ-organ tubuh juga. Oke, jadi memang gitu, berbahaya ya dokter. Berarti untuk kita memilih diet apa sih yang cocok itu sebenarnya gimana dokter? Dimulai dari mana untuk orang-orang yang mungkin pengen diet sekarang dok? Gini, kalau mau benar-benar terkontrol sebetulnya bisa langsung ke dokter gizi untuk kita aturkan kalori awalnya. Jadi nggak usah takut. Kalau dokter gizi nanti harus ketemu terus. Enggak sebetulnya. Kalau ke dokter gizi awal tuh biasanya kita aturkan untuk awalnya. Tapi kalau mau cara simple, kita gini aja gampang. Kita pagi, siang, malam kita harus makan 3 kali makan. Ditambah 2 kali snack kalau snacknya mau. Tapi kita hitung dulu kebutuhan kalori kita sehari berapa. Dari kebutuhan kalori kita sehari berapa, nanti kita belah nih jadi makan pagi, makan siang, makan malam, atau tambahin dengan snack. Nah nanti dari tiap kali makan itu kita bagi lagi karbonya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Kadang kan orang kan asal-asal aja tuh kan, nah itu makanya sering nggak sesuai. Tapi kalau misalnya dok, saya ingin konsultasi tapi hanya untuk ngatur untuk kalori harian saya boleh nggak? Boleh, it's okay.
Karena ke dokter gizi pun bukan berarti harus tiap hari muncul gitu kan, ketemu terus kontrol, enggak. Nah, ini untuk pengaturan awal biar lebih bagus gitu. Kalau mau bagus lagi bisa dicek dengan alat yang namanya BIA. Jadi kita tahu kebutuhan metabolisme kita, nanti kelihatan tuh kalorinya berapa. Gitu. Ada alatnya juga soalnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya pengen lebih tepatnya harus ke dokter gizi ya, Dok ya? Betul sekali. Nah, terakhir dokter, apa nih dok tips untuk orang-orang yang ingin melakukan atau yang sedang menjalankan diet karbo sekarang, dokter? Oke, kalau yang lagi menjalankan diet rendah karbo, itu usahakan pemilihan karbonya. Satu, pemilihannya usahakan karbohidrat kompleks biar lebih cepat kenyang. Oke, yang kedua, kalau dikurangin pun porsinya jangan terlalu berlebihan. Jadi kita kuranginnya bertahap. Jadi misalnya biasanya makannya sehari 10 sendok makan, kita kurangi jadi 2 sendok makan, jadi 8 sendok makan. Kemudian kita kurangi lagi jadi 6 sendok makan. Jadi jangan tiba-tiba dari 10 sendok makan jadi cuma 3 sendok makan. Yang ada dia lapar. Oke, terus yang ketiga, di luar waktu makan, usahakan misalnya kita masih kenyang, kita usahakan nggak usah snack. Kalau misalnya kuat, tapi kalau yang buat yang nggak kuat harus dibagi dalam snack. Jadi nanti nggak terlalu lapar pas makan, jadinya tuh kalap, jadi makan terlalu berlebihan, nggak boleh begitu. Paling itu sih 3 itu sih yang paling penting sih, terutama untuk dietnya karbo. Berarti boleh ya dok snack ini dimakan, tapi dipilih juga mungkin apa gimana dok? Nah snack? Kalau snack gini, kalau snacknya misalnya paling bagus sih kita paling aturkan biasanya buah, kemudian puding gitu ya, yang paling maksudnya yang tidak terlalu tinggi gula. Nah, tapi kalau misalnya dok boleh nggak dok saya makan biskuit? Boleh aja, tapi jumlahnya, takarannya. Boleh nggak dok saya makan roti atau cake atau cookies? Boleh banget gitu. Tapi kita aturkan jumlahnya. Gitu. Misalnya sekali makan biskuit palingnya cuma 2-3 keping gitu. Jangan sekali makan biskuit 1 kaleng habis gitu. Ini nggak boleh juga gitu untuk snack gitu. Oke. Baik, siap Dokter Linda. Terima kasih banyak hari ini sudah sharing-sharing. Sama-sama. Siap. Rendah karbo. Terima kasih banyak Dokter Linda. Oke. Tugas. Semoga bermanfaat ya. Oke. Bye-bye. Tuhan berkati semuanya. Nah, itu dia sahabat Eljon, saya dan juga Dokter Linda ya sudah tadi banyak berbicara soal diet rendah karbo. Jadi kita udah tahu ya sebenarnya yang baiknya seperti apa. Jangan sampai mau diet bukan malah mengurangi berat badan tapi malah berbahaya. Tadi juga sudah dikatakan tips dari Dokter Linda ya. Jadi memang semuanya harus seimbang juga. Jangan sampai tidak ada lemak, jangan sampai ketinggian proteinnya juga. Jadi semuanya harus seimbang. Dan tadi perhatikan lagi ya, jangan sampai membahayakan. Pilih diet yang tepat sesuai dengan masing-masing. Jadi memang kalau misalnya mau lebih tepat dan lebih aman, silahkan ke dokter spesialis gizi dan juga boleh langsung ke Dokter Linda di Instagramnya ada di bawah ini. Boleh langsung menghubungi juga di Instagram Dokter Linda. Siap, terima kasih sahabat Eljon, semoga bermanfaat dan berguna. Saya Sintia Karin dan juga Dokter Linda Artanti, dokter spesialis gizi. Pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.